masuk ke rumah orang Kristen atau kios orang Kristen, kenapa Anda bisa menuhankan Yesus? Islam kan yang benar, enggak Kristen kan? Kata dia yang benar sekarang lu kasih gua makan, kenyang dulu nih, baru lu benar tuh. Dit, ini segmennya opini, ini bebas tentang opini Habib aja. Emang ada yang benar-benar bebas ya di Indonesia? Waduh. Ada sih, kebebasan beragama, Kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, freedom of speech, ya kan. Jadi ini bebas saja. Ini menurut Habib aja. Membangun rumah ibadah. Tidak. Masih terganjal di beberapa kota. Jangan disamaratakan dong. Walaupun Enggak mau nimbalin gitu. Habib. Ya Allah. Oke, Beb. Mualaf. Oh, lo nyebutin kata itu terus nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Opini gue ya. Alhamdulillah ya. Gue selalu bilang kepada orang yang masuk Islam, jadilah seorang Muslim yang baik. Ya. Karena Islam itu adalah agama baik. Ya. Dan seorang Muslim itu harus menjalankan keislamannya dengan baik. Ya. Karena bisa jadi seorang Muslim tidak menjalankan Islam dengan baik. Ya. Walaupun agamanya baik. Jadilah Muslim yang baik. Muslim yang baik itu tidak pernah menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ya. Muslim yang baik itu adalah fokus untuk terus memperbaiki keislamannya setiap hari. Dan Muslim yang baik itu adalah bertanggung jawab dengan keislamannya dengan mempertontonkan dirinya sebagai seorang Muslim dengan sangat baik. Sehingga ia akan menjadi teladan di tengah masyarakat. Sebagaimana kata Nabi, seorang Muslim adalah seorang yang ketika ada dia semuanya menjadi baik-baik saja, menjadi aman. Bukan justru karena ada dia kemudian semua menjadi kacau balau. Mualaf. Okay. Kristen. Opini ya. Iya. Kita bisa berbeda dalam kebenaran, tapi kita harus bersama dalam kebaikan. Gue yakin, meskipun Kristen itu adalah agama yang berbeda dengan gue, tapi Kristen mengajarkan banyak hal baik bagi umatnya. Karena itu, gue dan orang-orang Kristen seperti pendeta Yeri, pendeta Tommy, dan lain sebagainya, urusan kebenaran biarlah kita masing-masing. Tapi terlalu banyak hal yang belum baik yang harus kita kerjakan bersama-sama di Indonesia ini. Minat baca kita masih rendah. Ya. Tingkat buta huruf kita masih tinggi. Kemiskinan masih tinggi. Kesehatan mental kita masih terancam. Lingkungan kita masih terancam. Ya. Jadi, kenapa kita tidak memilih bersama untuk menuntaskan masalah-masalah yang menurut semua agama itu masalah yang harus diselesaikan. Keren. Dengan begitu, kita akan bisa lebih fokus untuk bersama gitu. Okay. Di tengah perbedaan kita. Oke. Dan dengan begitu, kita bisa akan bicara kebenaran yang kita yakini masing-masing itu dengan enjoy. Lu jangan kira gue dengan pendeta Yeri hanya ngomongin kebaikan aja. Gue dengan pendeta Yeri ngomongin kok tentang apa yang menurut gue benar dan menurut pendeta Yeri salah, atau apa yang menurut pendeta Yeri benar dan menurut gue salah. Gue ngomong, tapi karena kita sudah sering bersama dalam kebaikan, akhirnya ketika ngomong itu no offense gitu. Tidak terasa tegang dan akan berakhir dengan baik-baik saja. Ya. Tapi kalau lu tiba-tiba sekonyong-konyong debat soal Islam Kristen, sekonyong-konyong, gue udah lama banget. Iya, gue udah lama. Iya kan? Gue udah lama nggak dengar kata-kata itu. Kaget gue. Sekonyong-konyong. Iya. Makanya kata pendeta Jack Manuputi, itu penting untuk tidak sekonyong-konyong. Iya, lu bangun
kebersamaan dulu Ya. dengan orang yang berbeda agama. Setelah itu silahkan bicara tentang agamanya. Oke. Karena itu bukan sesuatu yang tabu kok untuk dibicarakan. Bahkan harus dibicarakan. Ya. Agar ketika lo yakin kepada Islam, dengan salah satu pondasinya adalah karena lo tidak yakin kepada Kristen. Ya. Tapi jangan tiba-tiba Anda tiba-tiba misalnya masuk ke rumah orang Kristen atau kios orang Kristen. Kenapa Anda bisa menuhankan Yesus? Kaget tuh kan? Kaget. Iya. Dan gue diajarkan bahwa bangunlah dulu sesuatu yang buruk itu menjadi baik, baru lo bicara kebenaran. Oke. Jangan bicara tentang Tuhan kepada orang yang perutnya sedang lapar. Ya. Kasih makan dulu, baru. Karena itu, mari kita tata dulu Indonesia ini secara bersama. Ya. Sampai semuanya menjadi baik, baru mari kita bicara tentang kebenaran yang berbeda di antara kita. Gitu. Jangan sampai orang sedang kelaparan, gua dan lu datang. Islam kan yang benar? Enggak, Kristen kan? Kata dia yang benar sekarang, lu kasih gua makan. Kenyang dulu nih, baru tuh benar tuh. Oke. Iya. Oke, Bib. Pemuda tersesat. Pemuda tersesat, manusia-manusia yang gua cintai. Oke. Mereka adalah orang yang tulus. Tulus kan penyanyi. Iya. Oh, bukan ya? Bukan. Sorry. Orang-orang yang tulus gitu, Ya. hatinya bersih, pikirannya jernih. Ya. Gue dapati banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mereka yang mereka gak pernah baca Quran, tapi pertanyaannya itu ada di Quran. Contohnya mereka bilang, Bib, bisa gak kita nanti di surga WA-an dengan penghuni neraka? Itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 44. Dan gak mungkin kayaknya mereka dapat itu dari Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu memang ada sih di HP mereka. Biasanya di-download sama mereka. Tapi setelah di-download gak pernah dibuka. Jadi Al-Quran selalu ada di HP mereka tapi gak pernah dibuka. Ya. Sedangkan micet selalu dibuka dan biasanya dihilangkan dari HP-nya, dihapus, nanti di-download lagi. Sering terjadi. Sangat sering terjadi. Dan kok bisa loh? Kok bisa? Dalam satu HP ada micet sekaligus Al-Quran. Kalau Quran bisa, ada, ya? kegelapan itu hilang. Betul. Itu ada loh. Itu yang berbeda ada. Saya sering melihat itu. Betul. Oke. Dukun. Gue diajarkan sebagai seorang muslim untuk menyadari bahwa dukun itu adalah realitas. Sesuatu yang ada. Tapi gue diajari untuk tidak boleh tunduk kepada mereka. Gue hanya boleh tunduk kepada Tuhan dan segala sesuatu yang direstui oleh Tuhan. Ya. Karena itu bagi gue, ngapain gue ke dukun? Di rumah ada ibu gue yang sakti mandraguna. Karena doa ibu itu adalah dukun yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau ibu gue suatu hari wafat, ke kuburannya juga sama saja. Gue bisa tetap minta doa kepada dia melalui kuburannya. Karena mereka yang wafat itu hanya berpindah dimensi, tapi kita tetap bersatu dengan cinta. Jadi dukun itu bagi gue gak ada apa-apanya ketimbang ibu gue gitu. Ya. Wah, oke. Terakhir, Bib. Onadio Leonardo dan Boris Bokir. Oke. Opini ya. Iya, opini ya. Bismillah.
Orang baik